percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Kita jumpa kembali dalam ibadah Inovatif Generation. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, penuh dengan sukacita. Mari kita memulai ibadah kita dengan mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ku datang menyembah-Mu Bapa, ku datang menyembah-Mu Yesus, ku datang menyembah-Mu Roh Kudus, ku datang di hadirat-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan, ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan. Datang menyembah-Mu Bapa, ku datang
Mari dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengakui setiap salah dan dosa kita, serta memohon pengampunannya. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Mari dengan bersukacita kita menyambut berita anugerah seperti yang terdapat di dalam Yeremia pasal 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi
Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bersemangat. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa, saya hantarkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga sekarang ini. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami sekarang ini akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami firman-Mu, dan berilah kami kekuatan, kemampuan, dan kemauan untuk mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan keseharian yang kami jalani. Kami berdoa mohon pertolongan-Mu ya Allah, di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Amin. Halo guys, ini saya mau ngobrol-ngobrol aja ceritanya. Jadi saya yakin bahwa di antara kita sepertinya masih relate apabila kita berbicara soal pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Bahkan mungkin saja setiap waktu kita berhadapan dari pergumulan satu ke pergumulan yang lain. Tapi mungkin di antara kita masih ada yang bertanya, kenapa aku harus mengalami peristiwa ini? Kenapa aku harus mengalami kejadian ini? Kenapa hidupku berjalan seperti ini? Kenapa hidupku tidak seperti dia? Saya lihat bagiku kok kehidupan dia tuh lempeng-lempeng aja. Kehidupan dia kok berjalan dengan teratur. Target-target dia tercapai. Apa yang dia inginkan terwujud. Sementara aku kok enggak ya. Aku pengen ini enggak tercapai. Pengen itu enggak terkabul. Aku merencanakan ini kok belum berhasil. Kenapa Tuhan? Apakah kebaikan-Mu berbeda? Kebaikan-Mu yang Kau berikan pada dia dan padaku. Apakah aku kau pandang berbeda ya Tuhan, sehingga perlakuan-Mu padaku berbeda? Mungkin kita masih ada beberapa yang merasa seperti itu. Entah pernah terungkap atau di dalam batin. Mungkin saja. Nah, teman-teman semua, saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan itu. Saya nggak tahu ini hal yang basi atau basa atau basi atau hal yang sudah sangat klise, tapi menurut saya ini menjadi sesuatu yang relate untuk kehidupan kita. Bacaan kita terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Injil Lukas pasal 44 ayat Injil Lukas ayat 24 ayat 44 sampai ayat 53. Saya bacakan untuk kita semua ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah demikian guys, firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53. Sekilas mungkin kita lalu berpikir, loh tadi saya bercerita mencoba mengungkap kembali keresahan, kegelisahan dan pertanyaan kita. Kenapa hidup kita seperti ini? Kenapa kehidupan kita tidak seperti si A, si B? Kenapa rencana saya belum berhasil? Target saya tidak tercapai? Kenapa aku harus mengalami kejadian ini? Kok lalu kisahnya tentang Yesus yang memberikan mandat kepada para murid lalu dia naik ke surga. Biasanya kan kalau kita menghadapi persoalan, lalu teks-teks yang kita anggap memberkati adalah misalnya bahwa Allah tidak akan mencobai kamu melebihi kekuatanmu misalnya begitu. Atau bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kan firman Tuhan semacam itu yang biasanya
menguatkan kita di tengah-tengah pergumulan ketika kita bertanya, kenapa hidup saya harus mengalami seperti ini? Nah, jadi firman Tuhan pada hari ini yang kita baca, ini saya pakai untuk mengantar sebuah tema, yaitu aku berdaya. Coba katakan, aku berdaya. Oke, aku berdaya. Nah, teman-teman, yang mau saya sampaikan adalah bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang mungkin kamu anggap tidak baik, sesuatu yang tidak sesuai dengan rencanamu, sesuatu yang tidak kamu harapkan, penderitaan, persoalan, permasalahan, dan pergumulan, ketika itu diizinkan terjadi dalam kehidupanmu, sebenarnya Tuhan sedang ingin memberdayakanmu. Kalau kita lihat teks tadi, sempat gak kita berpikir, kenapa Tuhan tidak senantiasa ada bersama dengan para murid lalu melanjutkan karya pelayanannya untuk kerajaan Allah bersama dengan murid-muridnya? Setelah Yesus bangkit kan banyak orang yang tidak percaya. Bahkan kalau kita lihat misalnya nanti di Injil Matius kita bisa melihat ada kabar bohong yang menyampaikan bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Kan begitu di Matius 28, nanti dicek ya. Kenapa Yesus, kita pernah nggak berpikir kenapa Yesus tidak kemudian hadir bersama dengan murid-muridnya lalu menampakkan diri, menampakkan kebangkitannya, bukti tentang bahwa dia bangkit kepada orang-orang yang tidak percaya. Bukankah dengan demikian kalau dia mengerjakan itu, maka berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam namanya itu akan sampai dengan mudah kepada seluruh orang Yahudi lalu kepada segala bangsa. Kenapa Yesus hanya menampakkan dirinya kepada para murid, lalu mengutus para murid dan dia kemudian naik ke surga? Saudara, guys, wah, aku sampai bingung mau nyebut saudara-saudara, teman-teman, apa guys, kalau tak campur nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman, karena Allah melalui Yesus itu bersifat memberdayakan. Dia memberdayakan orang-orang supaya mereka menjadi berdaya, gitu aja. Supaya mereka sungguh terlibat dalam karya pelayanan, dalam karya kemurahan, dalam karya kasih demi kerajaan Allah. Jadi kita pasti berpikir kalau Yesus menampakkan diri pada musuh-musuhnya ketika dia sebelum mati ya dan sebelum bangkit, pasti mereka percaya. Kenapa enggak itu yang terjadi? Kenapa malah mengutus para murid lalu dia naik ke surga? Ya intinya dia mau memberdayakan. Kita berjumpa dengan Allah di dalam Yesus sebagai Allah yang memberdayakan. Target Allah di dunia ini atas diri kita adalah agar kita berdaya. Bukan supaya kita kaya, supaya kita berhasil sukses secara duniawi, supaya kita mencapai kejayaan. Bukan. Karena walaupun kita kaya, kita sukses, kita terkenal, kita populer, kita berprestasi, toh nanti akhirnya mati juga. Artinya apa? Bahwa target Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan itu semua. Nah ini persoalan tersendiri. Kita sering menargetkan, kita sering berpikir bahwa Tuhan ingin saya kaya raya, ingin saya sukses, ingin saya populer, ingin saya terkenal, ingin supaya saya jaya, mulia di dunia ini. Bukan itu sebenarnya. Yang diinginkan Tuhan kita menjadi orang-orang yang berdaya, menjadi orang-orang yang sungguh mengerti siapa kita, apa tugas kita dan berkarya bagi Allah. Jadi saya mau mengajak kita untuk melihat setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita sebagai cara Allah memberdayakan kita, membuat kita lebih kuat, membuat kita menjadi orang yang levelnya naik gitu ya, pribadi yang tidak hanya kuat tapi berkualitas, menjadi orang yang bisa menghadapi segala sesuatu dengan bijak, menjadi orang yang sungguh bisa memancarkan kasih kemurahan Allah di tengah dunia, menjadi orang yang bisa memberikan optimisme dan pengharapan sekalipun dia adalah orang yang mengalami banyak masalah, tapi dia bisa menampilkan dirinya, tidak hanya pencitraan tapi sungguh tampil karena kualitas dirinya sebagai orang-orang yang memberikan pengharapan. Jadi yang bisa kita catat adalah, jadi yang pertama, setiap masalah dalam kehidupan kita itu memberdayakan kita. Nah kemudian mari kita buat komunitas-komunitas di sekitar kita adalah komunitas-komunitas yang memberdayakan. Keluarga-keluarga kita hendaklah keluarga-keluarga yang memberdayakan. Jadi kalau orang tua pasti mengasihi, mencintai anaknya, dia menyediakan segala sesuatu dan seterusnya. Tapi di satu sisi orang tua tentu tidak ingin kalau anaknya terus bergantung kepadanya. Karena bagaimana kalau anak ini terus bergantung kepada orang tua, maka bagaimana dia akan menatap kehidupan yang semakin sulit, kehidupan yang justru menuntut tanggung jawabnya. Itu nggak akan bisa dihadapi kalau si anak terus bergantung pada orang tua. Jadi keluarga pasti adalah keluarga-keluarga yang memberdayakan. Gereja juga harus begitu.
Gereja harus memberdayakan, tidak apa-apa tergantung pada pendeta, tergantung pada majelis, tergantung pada aktivis, tergantung pada para pengurus komisi. Enggak, kita semua harus ambil bagian dalam tugas, panggilan dan pelayanan bagi kerajaan Allah. Nah, kalau saya lihat Kejayaan ini sudah luar biasa ya pasti ya. Karena tidak tergantung pada pendeta, semua sektor pelayanan berjalan dengan real. Nah, saya yakin dan percaya di setiap unit-unitnya semua juga berdaya. Ya kan? Semua terlibat, tidak hanya melihat. Semua berpartisipasi, semua berdaya. Setiap permasalahan, persoalan menjadikan kita semua semakin berdaya. Memang kalau spiritnya pemberdayaan itu agak capek ya. Dan mungkin tidak langsung beres. Ambil contoh di tengah keluarga. Kalau apa-apa manut sama orang tua, beres. Tapi kalau sesuatu dikerjakan untuk memberdayakan anak, mungkin juga ada gagalnya, ada padunya juga, mungkin ada perselisihan, ada beda pendapat, tetapi itulah cara memberdayakan. Tempat kerja kita juga hendaknya begitu. Saya yakin perusahaan yang baik tidak ingin membuat karyawannya selama-lamanya bodoh, hanya mengerti tugas operator dan tidak mengembangkan dirinya serta skillnya. Perusahaan yang baik akan membuat setiap orang naik level, skillnya juga begitu. Kehidupan kita juga demikian. Jadi teman-teman, seperti Allah di dalam Yesus yang tidak stay tinggal terus-menerus bersama dengan para murid, tapi ingin membuat mereka berdaya. Ya kalau apa-apa dikerjakan oleh Allah melalui Yesus, kalau Yesus juga yang mengerjakan semua pemberitaan dan karya penyelamatan ini, manusia-manusia ini cuma jadi robot. Gitu. Tapi ketika Yesus pergi memberikan pengutusan kepada para murid, maka para murid berdaya. Para murid tumbuh menjadi sebuah komunitas yang akhirnya menjadi gereja. Dan tumbuh ke seluruh dunia sampai dengan sekarang ini. Sehingga spirit dari gereja harusnya adalah spirit pemberdayaan. Bukan spirit, apa ya istilahnya, pembodohan. Yang membuat setiap orang bergantung senantiasa kepada pemimpin, kepada aktivis, kepada orang-orang yang selama ini melayani. Tapi semua dari hari ke hari harus semakin terlibat dalam tugas panggilan dan pelayanan. Nah jadi sahabat-sahabat semua, kita berjumpa dengan Allah yang memberdayakan. Tujuan Allah untuk hidup kita, kita berdaya. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil. Dari tadinya hanya melihat karya Allah, mengagumi karya Allah, menjadi terlibat dalam karya Allah. Sehingga tidak hanya melihat, tapi terlibat. Itulah bagaimana kita berdaya. Dan bukan hanya soal dari orang ini ditargetkan punya uang sekian menjadi uang sekian. Bukan dari kaya banget, kaya raya. Tapi soal bagaimana orang berdaya menghadapi kehidupannya. Menjadi pribadi yang semakin baik. Menjadi orang-orang dengan karakter yang semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita semua dalam setiap masalah yang kita hadapi, kalau kamu lihat masalah, ubah frame pikirmu. Ini Allah sedang mau memberdayakan saya nih gitu. Jadi ketika Allah mengizinkan persoalan terjadi dalam hidupmu, pergumulan terjadi dalam hidupmu, Allah bukan sedang tidak baik. Bukan berarti Allah tidak baik dan tidak mengasihimu, tapi Allah sedang memberdayakanmu. Saya yakin dengan demikian kita akan kuat menghadapi setiap pergumulan dan persoalan, dan tidak akan pernah masalah itu datang tanpa memberikan pembelajaran dan pemberdayaan. Oke, jadi selamat menjadi berdaya justru melalui setiap masalah, melalui setiap pergumulan. Selamat menjadi berdaya di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidupmu. Setiap masalah dan pergumulan biarkan selalu memberdayakanmu. Semakin hari semakin naik level. Dan biarkan dimanapun kita berada, kita juga memberdayakan. Kita tidak hanya diberdayakan melalui setiap pergumulan persoalan yang terjadi, tapi kita juga jadi orang-orang yang punya spirit memberdayakan. Di keluarga biarlah kita memberdayakan. Di gereja juga begitu. Di tempat-tempat di mana kita terlibat, kita memberdayakan. Oke guys, selamat menjadi berdaya. Karena Allah yang kita sembah, salah satunya memiliki sifat tujuan untuk memberdayakan. Selamat memberdayakan dan selamat menjadi berdaya. Allah sang pemberdaya memampukan kita untuk menjadi berdaya dan memberdayakan. Selamat berdaya, ayo iso berdaya. Gusti berkahi. Amin. Ya teman-teman, demikian tadi perenungan singkat kita untuk hari ini yang terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan sehingga apa yang
kita dengar, apa yang kita renungkan tadi tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh menjadi berkat dan menuntun kita untuk menjalani kehidupan. Mari kita berdoa. Saya hantarkan. Kami bersyukur ya Allah atas firman-Mu, dan kami berterima kasih kami boleh belajar dari salah satu sifat-Mu yang ingin memberdayakan kami semua. Kami berterima kasih Engkau mendidik, Engkau mengajari kami, Engkau ingin memberdayakan kami melalui setiap pergumulan, persoalan, permasalahan yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu mampukan kami untuk melihat setiap permasalahan, pergumulan, setiap kesulitan sebagai cara-Mu untuk memberdayakan kami. Sehingga melalui setiap kesulitan-kesulitan hidup, melalui setiap peristiwa-peristiwa yang tidak kami inginkan, melalui setiap hal yang tidak kami harapkan, kami menjadi semakin berdaya. Dan dari hari ke hari, kami semakin menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Ya Bapa, biarlah setiap komunitas di mana kami ada, sungguh terjadi semangat untuk memberdayakan. Biarlah keluarga kami saling memberdayakan, gereja kami saling memberdayakan. Komunitas-komunitas di mana kami bekerja, di mana kami melayani, menjadi komunitas yang memberdayakan. Dan biarlah kami tidak hanya belajar dan memberdayakan diri, namun kami boleh memberdayakan orang-orang di sekitar kami. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu, maka kami siap menjalani kehidupan yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi semakin berdaya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa berdaya dari hari ke hari, semakin terlibat dalam karya kasih dan kemurahan untuk kemuliaan-Mu, melalui setiap apa yang kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa, kami bersyukur, kami mohon pertolongan Tuhan untuk kehidupan kami. Kami mohon pemberdayaan dari Tuhan menguatkan hidup kami di tengah segala pergumulan. Kami memohonnya, kami memintanya. Dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Ibu, Bapak, Saudara terkasih, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk persembahan yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang boleh kami persembahkan ini melalui materi yang walaupun tidak seberapa, namun kiranya Tuhan boleh memberkati dari persembahan kami ini. Berkati gereja-Mu ini ya Tuhan untuk dapat mengelola dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa syukur dengan segala keterbatasannya. Kiranya dengan ucapan syukur itu gereja-Mu ini boleh terus dapat mengelola dan juga mengupayakan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkan, anak-anak-Mu yang juga sudah dengan tulus hati dan juga dengan penuh rasa syukur untuk memberikan persembahan ini. Berkati juga mereka ya Tuhan yang saat ini juga penuh dengan pergumulannya. Biarlah melalui persembahan ini juga kami boleh belajar untuk terus berharap dan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sedang tidak baik kondisi badan fisiknya. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dengan kekuatan, dengan semangat, dengan kesembuhan. Biarlah juga dengan itu semua mereka, anak-anak Tuhan, keluarga besar mereka, boleh terus berharap dan terus boleh menaruhkan rasa pengharapan itu hanya pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kiranya juga Tuhan memberkati keluarga yang boleh mendampinginya, keluarga yang terus mendukungnya. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menaikkan doa untuk gereja-Mu ini dengan segala pergumulannya. Kiranya Tuhan juga boleh menolong gereja ini dengan penuh rasa syukur bahwa apa yang boleh dipergumulkan terus menjadi pengharapan kepada Tuhan. Dan juga pengharapan itulah yang menguatkan setiap para aktivis, setiap pelayan Tuhan, setiap penatua, pendeta yang ada di gereja ini.
terus untuk dapat memuliakan melalui pelayanan yang boleh dijalankan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia ini yang dengan segala masalahnya, dengan segala perselisihan yang mungkin masih terus dirasakan. Kiranya Tuhan boleh terus menolong bangsa ini melalui para pimpinan kami, melalui para tokoh-tokoh bangsa ini. Kiranya Tuhan terus juga mendamaikan. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh membuat bangsa ini terus menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terus dapat bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan seluruh pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong dan memimpin kami. Biarlah juga Tuhan yang terus memberkati setiap rencana kami. Biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk doa kami ini yang boleh kami naikkan ke dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap.
kesudahan kekal selamanya. Kiriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar untuk kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu di segalanya. Beri yang terbaik. Bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu di segalanya. Beri yang terbaik. Oke teman-teman semua, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya dan lakukanlah firman-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus memberkatimu dan memberdayakanmu melalui setiap pergumulan dan persoalan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Sampai jumpa di ibadah inovatif generation selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.